Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Malam ini kita boleh sehat di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Pujian, doa, dan firman akan menjadi bahagian kita pada malam hari ini. Mari senantiasa menyatakan kerinduan yang tulus di hadapan Tuhan. Meskipun kita mengalami keletihan, meskipun ada kelemahan, bahkan mungkin ada di antara kita yang mengalami pergumulan, tapi kita yakin dan percaya di dalam Tuhan kita tetap akan bersorak-sorai seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dan doa kita. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami datang dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk segala kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan serta memberitakan firman-Mu. Mohon hikmat kekuatan, mohon tuntunan yang daripada-Mu, ya Roh Kudus. Berkatilah kami semua. Berfirmanlah, kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami, agar kami dilayakan menghampiri kekudusan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika aku mendengar, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigil bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari perusahaan yang akan mendatangi bangsa yang bergelombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalu dari
tikungan dan tidak ada lembu sapi kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin firman Tuhan. Iman di tengah krisis adalah tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberadaan manusia sepanjang hidupnya tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan, dari yang namanya masalah. Tentu ada berbagai hal-hal yang menjadi latar belakang penyebab mengapa kita mengalami pergumulan atau masalah ini. Pergumulan menjadi sebuah sisi lain selain sukacita yang tentunya mewarnai kehidupan manusia. Apakah pergumulan itu sebenarnya, Bapak Ibu Saudara-saudara? Secara realita, ketika kita berkata bahwa kita sedang bergumul, itu berarti kita sedang berada dalam sebuah masalah. Sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita cenderung lebih memilih kata bergumul daripada kata masalah. Hal ini tentunya dilakukan bukan hanya sebagai bentuk penghalusan istilah, tetapi juga untuk menjaga identitas kekristenan kita. Nah, saudara-saudara, pergumulan Kristen yang sebenarnya adalah ketika dalam menghadapi suatu persoalan, ia berusaha mencari kehendak Tuhan dalam persoalan tersebut. Jikalau ia tidak menyertakan Tuhan dalam persoalan yang sedang dihadapinya, maka hal itu tentu bukanlah pergumulan. Ayat 17-19 lebih merupakan kesaksian Nabi Habakuk tentang apa artinya bersyukur. Ia bersyukur bukan karena telah diberi berkat, tetapi karena ia tahu siapa Allah yang ia layani. Untuk itu, walaupun ia berada di tengah-tengah hukuman Allah atas Yehuda, Habakuk tetap memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Allah akan menjadi juru selamatnya, sumber kekuatan yang tidak putus-putusnya. Keyakinan yang teguh membawa Habakuk kepada suatu pengharapan yang pasti bahwa kemenangan terakhir akan datang bagi semua orang yang hidup oleh iman kepada Allah. Kita dapat lihat itu dalam Habakuk pasal 2 ayat 4. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat 17-15, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di sini kita melihat sebuah iman yang lahir di tengah-tengah krisis, di mana saat semua harapan dari hasil pertanian mengecewakan, harapan atas hasil peternakan pun mengecewakan, tetapi harapan satu-satunya yang tidak mengecewakan adalah kasih penyertaan Tuhan. Karena itu tekad Habakuk sangat jelas bahwa ia akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ia mau tetap bersorak-sorak walaupun sedang terpuruk dan sangat kecewa. Ia tetap mengimani dan selalu percaya bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan buruk, melainkan rancangan yang terbaik. Inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, di mana kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala waktu.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Nabi Habakuk memberikan kesaksian hidup bahwa ia melayani Tuhan bukan karena ia diberi berkat, tetapi karena Tuhan adalah segala-galanya bagi dirinya yang harus disembah dan yang harus ditaati dan yang harus dipercayai. Di tengah penghukuman Allah atas Yehuda, Habakuk masih tetap dapat bersuka cita dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dari sinilah kita bisa belajar untuk bagaimana tetap beriman di tengah-tengah krisis. Mungkin sudah banyak hal dalam kehidupan kita mengalami kekecewaan yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun mari kita tetap meyakini bahwa di dalam kesemuanya itu Tuhanlah yang kekal dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Kudus akan senantiasa menuntun kita, memberikan kekuatan dan pemeliharaannya untuk tetap meyakini Tuhan dalam segala hal, termasuk di dalamnya, di dalam krisis yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Amin firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syukur, kita berdoa. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun begitu mengecewakan, bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, meskipun kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun kiranya ya Tuhan, kami tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kami akan tetap beria-ria di dalam Allah yang kami yakini akan menyelamatkan kami. Karena Engkau ya Allah kekuatan kami. Engkau akan membuat kaki kami seperti rusa. Dan kami meyakini bahwa tidak akan ada krisis yang akan terus menguasai kami. Karena kami meyakini Allah lah penguasa hidup dan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu dalam sehati dalam doa malam ini. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus. Berkati kami semua dalam berbagai harapan dan kerinduan-kerinduan kami. Di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan yang kami hadapi saat ini. Tuhan anugerahkanlah iman dan percaya yang tetap kepadamu untuk meyakini penyertaan dan kuasa-Mu Tuhan. Yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami dalam kehidupan kami lebih jauh, pribadi lepas pribadi, dan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Segala harapan dan kerinduan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam berbagai harapan dan kerinduan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami juga pada malam hari ini, dalam waktu istirahat tidur malam kami, lindungi dan peliharakan kami. Ada pergumulan-pergumulan yang juga dihadapi oleh saudara-saudara kami. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan dan pertolongan-Mu bagi mereka semua.
Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita yang senantiasa tercipta oleh karena kasih Tuhan. Mari kita tetap meyakini dan tetap beriman meskipun di tengah-tengah berbagai krisis yang dihadapi pada saat ini. Tetap semangat, salam sehat, shalom, dan Bongimelo.